Anies Baswedan resmikan Mahfud MD jadi Cawapres, benarkah? Semangat dan itu tentu bisa dilakukan antara lain oleh guru, orang tua, tapi juga tidak kalah penting adalah para motivator. Makanya saya ingat istilah I am possible itu artinya saya harus bisa dan saya mesti bisa kan, gitu kan. Betul. Sehingga itu motif, mendorong motif. Betul. Yang program itu sangat berkesan bagi saya. Kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami. Kenapa? Beliau adalah seorang punya pengalaman empirik di dunia birokrasi yang juga sejak zaman pemerintahan Gus Dur ya. Dan juga dia dari kalangan kampus yang sangat-sangat kredibel. Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat sekali lagi sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya juga sangat baik. Ada foto menarik ini. Ya, ini bukan berdua sebetulnya. Ada beberapa orang di kiri kanannya, tapi menarik ketika melihat sosok Anies Rashid Baswedan berdampingan dengan sosok Mahfud MD. Kalau yang sebelah yang baju merah presiden, misalkan ya calon presiden, ini yang baju jaket biru ini apa ya? Calon wakil presiden gitu. Pengaruh Mega di dalam koalisi, dia bergerak lebih dulu dibandingkan Mega. Mega terlalu terlambat. Nah sekarang sobat era sekalian, Anies kalau head to head dengan Prabowo ya memang lihat calon lawannya. Mahfud oke ya, tapi Mahfud kan sebenarnya kutu loncat juga ya, orang nggak paham. Tapi kutu loncatnya menarik ya, artinya kadang-kadang dia bocorkan juga di pemerintahan itu misalnya. Survei indikator mayoritas pemilih Golkar dukung Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hadir dalam acara buka bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan. Kunjungan Airlangga memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan bekas Menteri Perindustrian tersebut bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP. Apalagi momen kedekatan Airlangga dan Surya Paloh bukan kali ini saja terungkap ke publik. Pada awal Februari lalu, Airlangga menerima kedatangan Surya Paloh ke kantor Golkar. Ada banyak yang dibicarakan, salah satunya terkait pemilu 2024. Adapun Partai Golkar saat ini masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama dengan PAN dan P3. Namun demikian, KIB sampai sekarang belum secara tegas menentukan arah dukungan pada Pilpres 2024. Menariknya, kendati sampai saat ini Airlangga belum menentukan arah dukungan, basis pemilih Golkar justru mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Hal itu terungkap melalui hasil polling indikator politik terkait elektabilitas calon presiden capres yang kemungkinan akan berkontestasi dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Survei indikator menunjukkan bahwa responden Partai Golkar yang mendukung Anies Baswedan mencapai 38,1%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dukungan mereka kepada Ganjar dan Prabowo. Ganjar dan Prabowo masing-masing memperoleh dukungan sebanyak 15,8% dan 18,3%. Kendati demikian, Ganjar tetap memiliki peluang maju karena mayoritas responden PDI Perjuangan alias PDIP solid mendukungnya. Total responden PDIP yang menyatakan pendukung Ganjar sebanyak 61%. Sisanya sebanyak 13,5% mendukung Prabowo Subianto dan 8,7% responden PDIP mendukung Anies Baswedan. Prabowo juga hampir dipastikan ditinggal pemilih dari PKS karena hanya memperoleh dukungan sebanyak 22,9%. Responden PKS yang mendukung Ganjar sebanyak 13,1%. Adapun secara umum responden yang memilih Ganjar berasal dari PDIP 61%, PKB 33,9%, Perindo 62,5%, P3 38,1% dan tidak menyebut afiliasi politiknya sebanyak 25,%. Prabowo dari Partai Gerindra 53,6% dan PKB 35,4%, sedangkan Anies solid didukung KPP. Pemilihan Partai Nasdem memilih Anies sebanyak 53,7%. Partai Demokrat 23%, PKS 48,4%,
Golkar 38,1% dan PAN 61,4%. Survei indikator mayoritas pemilih Golkar dukung Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hadir dalam acara buka bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Anies Baswedan. Kunjungan Airlangga memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan bekas Menteri Perindustrian tersebut bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP. Apalagi momen kedekatan Airlangga dan Surya Paloh bukan kali ini saja terungkap ke publik. Pada awal Februari lalu, Airlangga menerima kedatangan Surya Paloh ke kantor Golkar. Ada banyak yang dibicarakan, salah satunya terkait pemilu 2024. Adapun Partai Golkar saat ini masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama dengan PAN dan P3. Namun demikian, KIB sampai sekarang belum secara tegas menentukan arah dukungan pada Pilpres 2024. Menariknya, kendati sampai saat ini Airlangga belum menentukan arah dukungan, basis pemilih Golkar justru mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Hal itu terungkap melalui hasil polling indikator politik terkait elektabilitas calon presiden capres yang kemungkinan akan berkontestasi dalam pemilihan presiden Pilpres 2024. Survei indikator menunjukkan bahwa responden Partai Golkar yang mendukung Anies Baswedan mencapai 38,1%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dukungan mereka kepada Ganjar dan Prabowo. Ganjar dan Prabowo masing-masing memperoleh dukungan sebanyak 15,8% dan 18,3%. Kendati demikian, Ganjar tetap memiliki peluang maju karena mayoritas responden PDI Perjuangan alias PDIP solid mendukungnya. Total responden PDIP yang menyatakan pendukung Ganjar sebanyak 61%. Sisanya sebanyak 13,5% mendukung Prabowo Subianto dan 8,7% responden PDIP mendukung Anies Baswedan. Prabowo juga hampir dipastikan ditinggal pemilih dari PKS karena hanya memperoleh dukungan sebanyak 22,9%. Responden PKS yang mendukung Ganjar sebanyak 13,1%. Adapun secara umum responden yang memilih Ganjar berasal dari PDIP 61%, PKB 33,9%, Perindo 62,5%, P3 38,1% dan tidak menyebut afiliasi politiknya sebanyak 25,%. Prabowo dari Partai Gerindra 53,6% dan PKB 35,4%, sedangkan Anies solid didukung KPP. Pemilihan Partai Nasdem memilih Anies sebanyak 53,7%. Partai Demokrat 23%, PKS 48,4%, Golkar 38,1% dan PAN 61,4%.